Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Thomas Rasul, Didimus Thomas the Doubter. Sebelum mengikuti Yesus, Thomas adalah seorang nelayan, tetapi tidak seperti Petrus atau Andreas yang memiliki perahu sendiri. Thomas hanyalah seorang nelayan kuli yang tidak memiliki perahu. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Inilah yang membuat ia sangat hati-hati, pesimistik, cepat menyangka akan terjadi hal-hal buruk. Ketika Yesus ditangkap, Thomas kehilangan keberaniannya. Ia melarikan diri bersama para rasul yang lain. Hatinya hancur oleh rasa duka atas wafatnya Kristus yang dikasihinya. Kemudian pada hari Minggu Paskah, Yesus menampakkan diri kepada para rasulnya setelah beliau bangkit dari antara orang mati. Waktu itu Thomas tidak bersama mereka. Begitu ia datang, para rasul yang lain menceritakan padanya dengan penuh sukacita, "Kami telah melihat Tuhan." Mereka pikir Thomas akan bergembira bersama mereka, tetapi Thomas tidak percaya. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya," demikian katanya, "dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada para rasul. Kali ini Thomas juga ada bersama mereka. Yesus memanggilnya dan memintanya untuk mencucukkan jarinya ke dalam luka di tangannya dan luka di lambungnya. Santo Thomas yang malang. Ia jatuh tersungkur di kaki sang guru dan mengucapkan ungkapan imannya yang indah yang terus kita ulangi sampai hari ini di dalam doa-doa kita. "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian kata Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Sesudah hari raya Pentakosta, para rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka kuat serta teguh dalam iman dan kepercayaan kepada Yesus. Thomas diyakini berlayar ke India tahun 52 Masehi, mengabarkan Injil kepada orang Yahudi diaspora di Kerala. Dia mendarat di pelabuhan kuno Musiris. Kota ini punah pada tahun 1341 akibat banjir besar. Dekat Kodongalur, kemudian ke Palayur, sekarang dekat Kurufayur. Dan pada tahun 52 itu pula sampai ke bagian selatan yang sekarang menjadi negara bagian Kerala, di mana ia mendirikan Esarapalika atau 7,5 gereja. Gereja-gereja tersebut adalah di Kodongalur, Kolam, Niranam Santo Martir Orthodox Church, Nilakal, Kaya, Kongamangalam, Kota Kaya, Parafur, Pelayur, Katungkulangara, dan Tiruvitan Kode Arapali.
gereja yang setengah. Menurut tradisi, Santo Thomas mati sebagai martir di Santo Thomas Mount di Chennai, dimakamkan di dalam San Thomas Cathedral Basilica. Tradisi ini diperkuat dengan tulisan Santo Euphrem dalam karyanya Carmina Nisibina bahwa Thomas dibunuh di India sekitar tahun 72 dan jasadnya kemudian dikuburkan di Edesa, dibawa ke sana oleh seorang saudagar yang tidak disebut namanya. Setelah sebuah kalender gereja Surya kuno mendukung tulisan Santo Euphrem di atas dan menyebutkan nama saudagar itu, di mana ditulis 3 Juli Santo Thomas ditusuk dengan lembing di India. Badannya ada di Urhai atau nama kuno untuk Edesa setelah dibawa ke sana oleh saudagar Kabin dalam suatu perayaan agung. Tahun 232, sebagian besar relikwi Rasul Thomas diserahkan oleh seorang raja India dibawa ke kota Edesa, Mesopotamia. Sedikit relikwi tetap simpan di makam Santo Thomas dalam gereja Milapore, Tamil Nadu, India sampai hari ini. Perayaan 3 Juli, lahir dan hidup pada abad pertama, kota asal Galilea, Israel, wilayah karya Syria, Armenia, Persia, dan India. Pada 21 Desember tahun 72 di Milapore sebagai martir. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.